Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah secara offline maupun secara online. Nah, Bapak Ibu yang menyaksikan pada hari ini di layar kaca Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu mengikuti ibadah secara online. Namun, saya percaya bahwa ibadah offline maupun online Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan Tuhan memberkati kita dengan damai sejahteranya, sukacitanya. Oleh karena itu, mari persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu, arahkan tujuan kepada Tuhan, yaitu untuk mengikuti ibadah pada hari ini, dan sekaligus persiapkan juga roti dan anggurnya, karena kita akan mengambil bagian bersama-sama dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan, agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami. Berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biar akhirnya Tuhan tolong dan Roh Kudus menaungi melingkupi kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat daripada ibadah pada hari ini, dan kami juga terlebih boleh memberkati Tuhan dengan hidup kami yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, bahkan memuji menyembah Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Kami siap melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Kami mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, di dalam setiap aspek hidup kami, Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kami. Harapanku
Kami percaya bahwa tangan Yesus, tangan yang berkuasa, tangan yang penuh dengan mujizat. Angkat setiap keraguan kami Tuhan. Angkat setiap keraguan kami di dalam hidup kami, di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya harapan kami teguh di dalam-Mu Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya mau menantang apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini, apapun itu, baik sakit penyakit, baik pergumulan hidup, anak-anak, suami, istri. Angkat tanganmu, angkat tanganmu pagi hari ini. Angkat tanganmu, jangan ragu, angkat tangan. Angkat tangan kanan dan tangan kiri taruh di dada. Angkat tangan kanan dan tangan kiri taruh di dada. Mari sama-sama katakan remnya dengan lembut. Katakan remnya dengan lembut. Harapanku kami mau menaruh harapan kami Tuhan. Kami mau menaruh sakit penyakit di dalam-Mu Tuhan. Kami mau menaruh pergumulan kehidupan kami di dalam-Mu Tuhan. Kami mau menaruhkan anak-anak kami, pasangan kami di dalam-Mu Yesus. Karena di situlah kami mendapatkan rasa aman kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya kehidupan kami aman di dalam-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan segala sesuatu yang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika kami menaruh harapan kami di dalam-Mu Tuhan, oh Yesus berkuasa atas hidup kami. Mengalir kuasa-Mu pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Kristia Manasih akan dibebaskan, akan dilepaskan. Kami percaya Tuhan, kebangkitan terjadi. Jemaat-jemaat tidak terlena Tuhan dengan hanya memikirkan perut Tuhan, tetapi biarlah jemaat-jemaat dibangkitkan, memprioritaskan Tuhan yang paling utama dan terutama. Karena Tuhan sudah mengetahui segala keinginan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan bentengi hati kami, Tuhan bentengi pikiran kami, bahkan telinga kami, supaya kami boleh menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan. Baik, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bagaimana kabarnya juga yang ada di rumah menyaksikan pada hari ini? Sepertinya kabarnya juga luar biasa. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kita bersyukur jika kita ada sampai dengan hari ini pas tepat hari inilah minggu pertama di bulan Juni ini, di pertengahan tahun ini kita masih ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan sukacita, dan kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Amin. Itu karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Lihat kiri kanannya, berikan tos lihatnya. Iya. Iya. Ganti salam kita pakai tos, gitu ya. Selalu udah lama kita nggak pernah salam-salaman, ya. Nggak pernah cekik-cekik lagi. Jadi kita pakai tangan saja karena virus corona, ya. Kita jadi menjaga. Oke, silakan duduk kembali. Ini Tuhan. Nah, baik, kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 12 dan ayat yang ke-15. Namun sebelumnya kita berdoa kembali buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita kepala dan kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu dengan akal pikiran kami itu tidak mudah. Namun satu hal yang kami percaya, kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu ketika kami memohon pertolongan daripada kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan hikmat pengertian bagi kami, sehingga firman Tuhan yang kami terima pada hari ini betul-betul firman ini menjadi hidup di dalam hidup kami, dan kami menghidupi firman ini. Karena itulah yang Tuhan mau. Oleh karena itu tolong kami di dalam kami belajar firman Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini beribadah secara offline maupun saudara-saudara kami yang beribadah juga secara online mengikuti tayangan ini. Berkati kami, urapi kami segala intimidasi iblis yang mengganggu konsentrasi kami saat kami belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tapi kami hanya memohon Roh Kudus menemani kami. Ruangan tempat ini, ruangan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, ambil alih. Setiap perkataan hamba sehingga itu berasal daripada kuasa Tuhan. Hanya perkataan isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang siap katakan, amin. Baik, kita buka langsung di dalam kitab Ibrani. Namun biar gak kelupaan, ya. Ada yang baru pertama kali hadir pagi hari ini, saudara daripada Desi, silakan balik berdiri. Udah 3 kali ya? Oh, kira baru pertama kali kita minta grup itu, udah 3 kali dia. Oke, sorry lupa saya. Kira ada yang bawa teman yang lain lagi ya? Enggak jadi ikut ya? Oke, siapa namanya lupa tadi? Isna ya? Oke deh, selamat bergabung aja di grup di siapa nasi ya, Isna ya. Kau berkati ya. Ada baru pertama kali lagi? Kira kelupaan? Enggak ada ya? Ini malah ada yang datang dari Swiss karena sakit. Pak Yusman ini juga dekat mungkin karena pengaruh dari vaksin juga tidak baru mengalami itu, maka sudah ke dokter. Ya, kita berdoa aja buat teman-teman kita juga bisa hadir di hadapan. Tidak apa-apa. Itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita beribadah, kita belajar firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbeda ya. Minggu ini adalah minggu pertama di mana kita juga akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Jadi siapkan hati Bapak Ibu juga untuk mengambil bagian perjamuan pagi hari ini. Baik, kita buka langsung di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6. Kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 12 dan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik ya. Tapi juga di Alkitab juga boleh. Nggak usah tampilin di depan Bapak nanti. Jadi luar baik-baik ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Ibrani pasal 6
ayat 12 dan ayat yang ke-15. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran dalam apa dikatakan? Dalam dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Berarti garis bawahi apa yang dijanjikan Allah. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya, itu kepada Abraham memiliki turunan, ya kan? Seperti pasir di laut, seperti bintang di langit banyaknya. Itu janji Tuhan. Dengan sabar dia menanti, itu tidak mudah. Nah, oleh pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan oleh khotbah saya pada hari ini, saya beri judul yaitu berkat di balik menunggu. Berkat di balik menunggu. Jadi ada berkat gak di balik penantian kita, balik kita menunggu? Ada berkat gak? Tentu ada berkat sebetulnya kalau kita mau lihat, kita mau ambil. Bila kita harus rakyat, ada berkat kalau kamu menunggu. Nah Bapak Ibu, kalau disuruh memilih untuk menunggu, mendapatkan janji-janji Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, tergenapinya janji Tuhan dalam kehidupan kita, disuruh memilih, kita mau memilih tahun ini atau tahun depan? Pasti lebih baik kita memilih tahun ini, betul kan? Kalau disuruh memilih bulan ini atau bulan depan, pasti saudara akan memilih bulan ini, betul kan? Kemudian yang ketiga, kalau saudara disuruh memilih, mau memilih minggu depan atau minggu ini, pasti minggu ini, betul kan? Disuruh memilih lagi hari ini atau hari besok, pasti maunya hari ini, betul kan? Sekarang atau 1 jam lagi, pasti saudara memilih sekarang dibandingkan 1 jam lagi, betul kan? Kalau disuruh memilih, pasti orang akan memilih saat ini, itu sudah pasti. Nggak ada yang mau menunggu, betul kan? Nggak ada yang mau menunggu, karena menunggu dalam 1 jam aja lama rasanya, betul kan? Jangan kasih 1 jam, 5 menit aja lama kalau nunggu, betul? Apalagi kalau yang ditunggu itu nggak kunjung datang, lama nggak? Lama banget rasanya, menyebalkan nggak? Menyebalkan rasanya. Nah Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun termasuk saudara dan saya yang senang atau yang suka untuk menunggu, walaupun itu hanya sebentar saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada satu berkat yang istimewa, ya, ada satu berkat yang istimewa di balik kita menunggu. Sama-sama dengan saya katakan, ada berkat istimewa. 3, 2, 1. Ada berkat istimewa di balik menunggu, katakan. Di balik menunggu ada berkat yang istimewa. Di balik kita menunggu. Menunggu apa dulu? Tentunya menunggu janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa bernama Charles, bukan Charles Agustus Naur, bukan. Namanya Charles Spurgeon. Spurgeon, gimana baca? Ya, Spurgeon itu namanya. Charles Spurgeon. Dia menulis, jika Tuhan membuat kita menunggu, marilah kita melakukannya dengan segenap hati kita. Mengapa? Karena dikatakan, diberkatilah mereka atau orang yang menunggu Tuhan. Mengapa? Karena memang Tuhan layak ditunggu. Layak gak Tuhan untuk dinantikan? Layak gak Tuhan untuk ditunggu mereka? Layak gak? Sangat layak, betul? Makanya dikatakan oleh Charles Spurgeon ini, menunggu itu sebetulnya adalah hal yang sangat bermanfaat, dikatakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa menempa iman kita, kesabaran kita, ya kan, mengajar kita untuk berserah dan membuat kita menghargai setiap berkat-berkat Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita ketika kita menunggu. Nah, oleh karena itu, saya mau ngajak kita, mari kita bersama-sama belajar tentang, ya, berkat di balik menunggu ini. Apa saja berkat di balik menunggu ini? Ada 3 yang tadi saya sebutkan. Berkat yang pertama di mana disitu mengajarkan kita melatih yang namanya kesabaran kita. Melatih kesabaran kita. Banyak mungkin di antara Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan yang di rumah,
ingin menjadi seorang yang sabar, betul nggak? Pasti semua orang ingin menjadi seorang yang sabar. Seorang ibu ingin menjadi orang yang sabar terhadap anak-anaknya, betul nggak? Seorang ibu ingin menjadi seorang istri yang sabar terhadap suaminya, betul nggak? Semua orang pasti ingin menjadi orang yang sabar. Bahkan ada juga orang yang mungkin berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku buah roh dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Salah satu dari 9 buah roh itu ya Tuhan, yaitu berbicara tentang kesabaran. Mungkin banyak di antara saudara, bahkan termasuk saya, berdoa meminta kesabaran yang daripada Tuhan turun atas hidup saya. Tetapi apakah waktu kita berdoa meminta kesabaran itu langsung simsalabim terjadi? Bisa nggak? Jadi simsalabim bisa terjadi? Gak bisa. Harus melalui apa? Harus melalui proses dulu. Gak mungkin langsung serta-merta membuat saudara, membuat saya kita langsung sabar. Setelah berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran, biar aku jadi orang yang sabar menghadapi sesuatu. Jangan aku sabar, aku sabar. Tentu bisa. Begitu keluar dari ruang doa, saudara melihat anak saudara bikin berantakan segalanya. Nah, di situ kesabaran saudara sedang diuji. Betul nggak? Ketika saudara pergi ke kantor, melihat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan saudara berantakan, itu kesabaran saudara sedang diuji. Enggak mudah yang namanya untuk menjadi orang yang sabar. Tidak langsung simsalabim terjadi sabar. Jadi berdoa aja sabar, langsung jadi orang sabar. Gak bisa. Begitu keluar, wah di motornya dipinjam sama teman, jadi 1 jam, gak taunya datangnya besok. Sabar nggak? Nggak sabar kok. Bilang pukul nanti. Sudah gitu. Nggak mudah, saudara. Nggak mudah. Tuhan mengizinkan masalah, tantangan datang di dalam hidup kita sebagai ujian untuk menguji yang namanya kesabaran kita. Disitulah justru Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana juga kita menunggu penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita, yang mana kita harus bersabar menunggu janji dan jawaban Tuhan datang dan terjadi di dalam hidup kita. Masalahnya banyak orang nggak sabar menanti janji, jawaban dan pertolongan Tuhan datang di dalam hidupnya. Banyak orang nggak sabar. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa tokoh Alkitab kita dapat melihat dari mereka. Dengan judul yang pertama berarti melatih kesabaran kita. Ada beberapa tokoh Alkitab yang kita dapat belajar dari mereka tentang kesabaran di dalam menunggu. Tokoh Alkitab yang paling sering kita baca anak-anak di sekolah itu pasti kita tahu cerita semua. Betul kan? Kalau Bapak Ibu lihat siapa yang pertama? Abraham. Betul. Dia menunggu menanti dengan sabar. Menunggu menanti dengan sabar janjikan itu apa? Untuk digenapi di dalam hidupnya. Mempunyai keturunan, betul? Tuhan menjanjikan, Allah menjanjikan kepada Abraham untuk memiliki keturunan dan menjadikan keturunannya banyaknya seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, tidak terhitung jumlahnya. Tapi pada kenyataannya pada saat Tuhan menjanjikan kepada Abraham, apakah dia sudah punya seorang anak? No. Dia harus menunggu sekian tahun, betul gak? Bukan sekian jam, bukan sekian minggu, bukan sekian bulan, tapi sekian tahun dia harus menunggu dan menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dan Tuhan baru menggenapi di usia Abraham usia berapa? 100 tahun. Sarah usianya usia berapa? 90 tahun kan? Memang harusnya kalau menikah laki-laki dan perempuan, harusnya laki-laki lebih tua dari perempuannya. Soalnya perempuan bisa menolong laki-laki. Soalnya laki-laki biasanya di usia 40 tahun ke atas sudah mulai rapuh, sudah mulai rentan. Contohnya kayak saya nih, tapi saya udah rapuh rentan. Salah ngangkat dikit langsung kecetur pinggangnya. Sampai sekarang masih ada sedikit sakit, saudara. Kalau bangun tidur kan kaku banget ya. Jadi kalau kaku butuh duduk di samping tempat tidur. Kemudian begitu mau berdiri nggak bisa langsung, habis duduk ini langsung berdiri gampang kan? Jadi dia kakek-kakek, di bangun langsung, aduh enaknya,
Gimana ya? Hah? Kalau tiba-tiba Tuhan kasih saya anak, di usia 1 tahun, aduh sudah ngangkat galon aja kecil. Apa nih gendong anak? Bawa motor touring aja langsung kecetit. Apalagi bawa anak. Saudara bisa bayangkan. Tuhan mana janjimu? Kok lama sekali sih Tuhan? Akhirnya Sarah nggak sabar. Sabar apa enggak? Nggak sabar. Ya udah. Saya masih ini tidur budak ini. Oh janganlah, ayo dulu, ya jangan pulang-pulang. Punya anak dari budak, ya kan? Nggak tahu begitu usia 99 atau usia 89 Sarah mengandung dan melahirkan usia 90 tahun. Abraham 100 tahun kemudian. Abraham menunggu, Abraham menanti dengan sabar. Berarti sini antara Abraham dan Sarah siapa yang sabar? Sarahnya. Berarti laki atau perempuan yang sabar? Perempuan kadang itu lebih banyak yang sabar daripada yang laki, betul gak? Nah, tapi mari kita bahas tentang itu. Yang mana Abraham menanti, menunggu dengan sabar. Akhirnya apa terjadi? Dikaruniai anak enggak? Dikaruniai anak. Memang kesabaran itu mudah untuk dimulai. Ya, harus proses waktu yang cukup panjang seperti halnya Abraham. Saya dari istri saya tak pernah lagi berdoa, Tuhan berikan kami karuniakan kami seorang anak. Enggak mau dah. Istri saya lagi, enggak mau aku pokoknya. Enggak mau punya anak. Karena udah usia. Baru usia 40 tahun ke atas kerja istri saya udah hampir 50, udah satu tahun lagi usia 50. Bagaimana mungkin? Betul gak? Mau punya anak lain? Udah usia lanjut. Kasihan anaknya nanti. Kasihan anaknya. Kasihan adik saya, bapaknya yang kemarin tidak kasihan. Dan ibunya. Makanya tidak berdoa, tapi Abraham yakin. Dia menunggu, menanti dengan sabar akhirnya Tuhan menyatakan dengan memberikan seorang anak dan bernama Ishak. Siapa lagi? Dengan sabar. Yaitu Musa. Musa selama berapa? 40 tahun. Selama 40 tahun penantian Musa menunggu panggilan janji Tuhan untuk memakai dia. Akhirnya apa? Baru Allah mengangkat dia, membawa dia menjadi pemimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian. Betul kan? Meskipun akhirnya dia tidak masuk dari panggilan terjauh. Siapa lagi? Yusuf. Saudara, kalau kita baca proses kehidupan Yusuf itu mudah apa tidak? Sangat tidak mudah. Oke, dibuang, betul? Dijual, dipekerjakan. Tapi yang paling lama proses dialami Yusuf adalah masuk ke dalam penjara atas kesalahan yang tidak dilakukan di belakang. Berapa tahun masuk penjara? 12 sampai 13 tahun penjara. Waktu yang panjang. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Belasan tahun. Dia menunggu jawaban daripada Tuhan, janji-janji Tuhan atas hidupnya dengan sabar. Dan Tuhan nyatakan gak? Tuhan nyatakan. Dengan apa? Seorang juri minum. Bukan juru roti, juru roti mati. Berdua juru rotinya digantung kan? Juru minum. Dengan juru minuman dan mengabarkan kepada Firaun. Kemudian dikatakan, dia menunggu, menanti dengan sabar. Ada berkat di balik menunggu. Pertama kesabaran. Kesabaran yang memampukan Yusuf untuk menunggu janji Tuhan karena dia. Bagaimana dengan saudara? Terkadang kita mungkin merasa menunggu itu sesuatu yang lama membosankan. Betul? Menjatuhkan. Tapi sebetulnya dalam kita menunggu Tuhan melatih kesabaran kita. Di dalam kesabaran kita, Tuhan akan menyatakan pertolongan, jawaban Tuhan di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Bilang kiri dan saudara, tunggu janji Tuhan pas akan digenapi. Bilang sekali lagi, sabar ya sabar. Gitu. Nah, yang kedua, yaitu untuk apa? Melatih kita untuk menjadi orang-orang yang mudah untuk berserah kepada Tuhan, bukan pasrah. Pasrah dengan berserah itu beda nggak? Beda, tipis
dan kalah. Dia berserah, dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Betul nggak? Dia kerjakan apa yang harus dia kerjakan. Setelah dia diserahkan ke Tuhan, dia Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyelamatkan dan menolong. Itu berserah. Berbeda dengan pasrah. Makanya jangan salah kalau saya ngomong ya pasrah aja lah gitu. Memang aku ditakdirkan jadi orang miskin ya ini loh ya. Salah. Memang aku ditakdirkan dalam menjadi orang bodoh. Salah. Memang aku ditakdirkan dalam menjadi orang tidak berguna. Salah. Pasrah yang salah. Harus kita berserah dengan kemampuan sesuai kemampuan kita, kekuatan kita. Biar Tuhan yang berkata. Bila tidak saudara jangan pasrah ya, berserah. Ya. Berserah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengajarkan atau melatih kita. Di balik menunggu itu atau apa? Kita berserah, tidak hanya melatih kesabaran kita, tapi melatih atau mengajar kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan memproses kita untuk menjadikan kita orang-orang yang mau berserah kepada kehendak dan rencana Tuhan? Bagaimana caranya? Tentunya dengan cara kita menunggu. Kembali lagi kita menunggu. Contoh kalau kita melihat di dalam Alkitab, Lea dan Rahel, betul nggak? Ada dua versi. Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-30 itu berbicara tentang Lea dan Rahel. Pasal 30 dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat waktu itu Yakub datang bertemu dengan Laban. Laban itu siapa? Laban itu paman, saudara daripada ibunya Yakub. Betul? Kemudian waktu pertama kali Yakub melihat itu dia tertarik sama siapa? Sama Rahel. Karena dia bilang apa? Elok parasnya kan, cantik, bersih, mulus, bersinar, gitu istilahnya. Waktu apa? Waktu Rahel sedang menggembalakan kambing bapaknya. Dia tertarik. Bercerita akhirnya datanglah dia sampai ke rumahnya si Laban. Kemudian diberikan pekerjaan. Nah, waktu itu kita tahu bahwa Yakub tertarik dengan yang namanya Rahel. Kemudian Yakub mengikat perjanjian dengan Laban. Untuk mendapatkan Rahel dia harus bekerja dengan Laban berapa lama? 7 tahun. Betul? Ini angka 7 semua jadinya. 7 tahun dia harus bekerja dengan Laban. Setelah 7 tahun dia bekerja, akhirnya tibalah waktunya untuk dia mengambil Rahel sebagai istrinya. Betul? Nikah dengan dipersatukan dengan Tuhan. Kemudian malam pertama diantarlah ke tempat pelaminan. Mungkin atau pelaminan saat itu gelap sekali kayaknya. Makanya nggak tahu dia itu Yakub tuh nggak tahu yang diantar tuh bukan Rahel loh, Laban. Laban maksudnya itu masuk sama jenis bahaya. Maksudnya diantar tuh Lea. Kok bukan Rahel? Yang herannya saya lagi, kok Yakub nggak tahu ya bahwa itu Lea? Jangan-jangan sengaja aja dia dapat 2 ya. Kalau yang depan dapat 2 burung merpati gitu loh. Boleh juga. Esok harinya paginya baru Yakub sadar ternyata itu Lea. Istri saya bilang mungkin ada mungkin minum kan. Jadi agak sedikit setting mabok gitu kan. Semi mabok lah. Jadi kan kelihatan Lea kayak Rahel aja udah malam selesai. Pas belum main dengaran, ternyata bukan. Kemudian datang gak dia kepada Laban? Datang, dia merasa ditipu, dibohongin. Tapi karena menurut adat istiadat pada saat itu tidak baik yang namanya adiknya terlebih dahulu nikah. Haruskah? Karena sama sampai sekarang pun masih ada seperti itu. Betul nggak? Masih ada seperti itu. Kakaknya dulu. Nah, saya pikir kalau kakaknya nggak nikah, adiknya kasih dong. Betul nggak? Nah, isi ceritanya gitu. Akhirnya oke. Jadi Laban bilang sama Yakub gini Yakub, selesaikan dulu masa ini karena udah enak, ini kan belum ada istiadat kan ada. Sampai 7 hari pernikahanmu, angka 7 lagi tuh.
7 hari kan? 7 tahun 7 hari, 7 tahun lagi nanti kan? Ini aja 7 hari, kemudian setelah itu baru dah nanti Rahel kasih kepadamu. Ya kan? Tapi sekarang kerja lagi 7 tahun. Akhirnya udah. Nah, singkat cerita yang berkaitan dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang berserah. Kita melihat dua pribadi, yaitu Lea dan Rahel. Yang pertama, Lea sudah berusaha semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin dia berusaha apa? Menyenangkan hati Yakub agar memperoleh cinta dan kasih Yakub kepada dirinya. Karena Yakub memang gak cinta sama si Lea. Tapi yang heran, saya gak cinta sama Lea kok punya anaknya banyak. Gak cinta itu aja punya anaknya banyak, apalagi kalau cinta. Punya anak berapa dari Lea? Aduh, ini banyak. Punya anak berapa dari Lea Yakub? Punya anak 9. 2 bukan anak kandungnya ya, anak budaknya. Anak budaknya dia. Yang pertama anaknya Lea siapa namanya? Ruben, Polsu bukan. Ruben. Yang kedua Simeon. Yang ketiga, yang keempat, betul. Betul deh. Yang pertama tadi Ruben, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda. Terus anak, kemudian anak daripada hasil, nah ini ditanya. Kemudian kan timbul rasa apa? Rasa cemburu daripada si Ribka. Timbul rasa cemburu ini kan cuma mendengar pengawasan atau telinga sama aja. Timbul rasa cemburu daripada Rahel, betul kan? Tuhan, masa sih kakakku yang tidak dicintai oleh suamiku bisa punya anak 4 sekaligus, laki-laki lagi semua, sementara aku belum punya anak. Lanjut. Nah kemudian Lea ini mempunyai anak 4. Dia berusaha keras semaksimal mungkin untuk apa? Memperoleh cinta dan kasih Yakub kepada dirinya, melayani dengan baik, dengan benar, betul gak? Sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, merawat anak-anaknya dengan baik dan benar. Berusaha, tapi dapat gak dicintainya? Dapat gak? Gak dapat cintanya. Melainkan Rahel yang dapat cintanya. Tetapi saudara, Alkitab memang tidak mencatat secara harfiah yang dikatakan bahwa Yakub mencintai Lea. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat, waktu Lea mati, dia mati dikuburkan bersama dengan siapa? Dia mati dikuburkan bersama dengan Yakub, menandakan bahwa kasih dan kebenaran diri. Berbeda dengan Rahel. Memang Rahel mendapatkan cinta yang penuh daripada Yakub. Tetapi yang pertama, Lea tidak berserah, tetapi waktu dia berserah semaksimal mungkin melayani, memberikan anak, akhirnya matinya pun dia dikubur bersama dengan Yakub. Nah, pertanyaan saya, anak dari budaknya Lea ini siapa? Anak 5 dan 6. Berapa? Gad. Bukan, Gad dan Asyir. Gad sama Asyir di belakangnya. Kalau yang Dan itu Rahel punya anak dari budaknya. Nah, dari Silpa. Nah, kemudian udah selesai. Jadi Rahel punya anak 9. Setelah itu dari budak ini ditambahkan Tuhan lagi anak laki-laki 2 dan 1 perempuan. Perempuan siapa namanya? Dina. 1 namanya Dina. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab itu jelas kok. Yang mana Lea diberikan anak laki-laki yang namanya terakhir itu Zebulon, dan yang terakhir lagi perempuan namanya Dina. Ini biar saudara tahu, jadi saudara ingat cerita kita. Dia berusaha untuk dapatkan kasih. Dia berusaha dengan kemampuan dia, tapi tidak mempunyai kasih. Tapi dia berserah. Tuhan taruh dia di sampingnya.
yang menjadi kami. Yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat Rahel. Rahel mendapatkan cintanya juga daripada yang kasih yang kepada Yaksa semasa hidupnya. Tapi ada kecemburuan enggak? Ada kecemburuan karena tidak mempunyai keturunan, karena dikatakan dia mandul. Tetapi waktu dia berusaha dengan kekuatan dia dengan memberikan apa? Budaknya lagi. Bayangin deh. Untuk apa? Untuk Yakub. Jadi dalam satu keluarga itu istri Yakub ada 4. Yang pertama siapa? Lea. Yang kedua Rahel. Yang ketiga budaknya sebagai istri sirihnya, istilah seperti itu. Zaman dulu kan enak bisa ya. Kalau zaman sekarang bisa bahaya nanti Mayus. Kevin, mana Kevin ini? Jangan marah ke bapakmu. Bahaya nanti masih mimpi. Bahaya lebih lagi. Zaman sekarang kan boleh seperti itu. Zaman dulu boleh seperti itu ya. Nah waktu kemudian Rahel berserah kepada Tuhan. Dia sudah berusaha tapi tidak menghasilkan anak. Bahkan dia berusaha dengan apa? Memberikan budaknya kepada Yakub. Tetapi waktu dia berserah kepada Tuhan, Tuhan teringat akan doanya dia. Betul nggak? Kata teringat ini saya agak tergelitik. Loh seolah-olah Tuhan ini lupa kayaknya. Kalau secara awam kita belum sebenarnya enggak. Tetapi Tuhan mengingat, dikatakan. Mengingat apa? Doa daripada Rahel. Akhirnya Tuhan mengaruniakan anak enggak? Mengaruniakan anak. Waktu Rahel berserah, Tuhan mengaruniakan anak. 2 orang anak yang spesial. Siapa namanya? Yusuf, betul? Yang berkuasa di tanah Mesir, betul nggak? Yang membuat bangsa Israel semakin tambah banyak di tanah Mesir. Yusuf dari keturunannya. Kemudian yang kedua, yang terakhir apa? Namanya Benyamin, bukan Benyamin Tayang. Benyamin. Waktu apa? Waktu Rahel berserah. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya apa? Tuhan sedang mengajarkan kepada kita ada berkat di balik kita menunggu, yaitu melatih kita untuk berserah. Nah, waktu kita berserah, disitulah Tuhan membuka jalan. Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak manusianya kita ini nggak mau berserah. Kita melakukan apa? Dengan berbagai macam cara untuk memperoleh, meraih apa yang kita mau, kita inginkan di dalam hidup kita. Betul nggak? Kita nggak mau berserah kepada Tuhan. Kita lakukan aja seperti janji Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi bagianmu. Betul nggak? Biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Bilang dia saudara, lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, bakal menjadi bagian Tuhan. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saudara yang sakit, boleh saudara berusaha untuk ke dokter berobat, tetapi jangan lupa tetap berserah bahwa semua di tangan Tuhan. Waktu saudara melakukan di situ, Tuhan juga bekerja melakukan apa yang bagian Tuhan, memberikan kesempurnaan mujizat yang nyata bagi saudara. Amin. Masa sukar sulit sekarang. Waktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Meskipun dalam masa pandemi yang itu besar, Tuhan selalu akan menolong kita. Kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, serahkan Dia akan melakukan menolong hidup saudara dan saya. Katakan amin. Serahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu berkat bagi itu aja tidak hanya mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar, ya kan? Dan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang mau selalu berserah kepada Tuhan. Tetapi yang ketiga adalah mengajarkan kepada kita itu apa? Menghargai setiap berkat-berkat Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Banyak orang terkadang tidak menghargai berkat yang datang di dalam hidupnya. Istilahnya easy come, easy going. Betul nggak? Gampang datang, mudah didapatkan, gampang dan mudah juga terbuang hilang. Betul nggak? Jadi sehingga tidak menghargai apa yang datang dalam hidupnya. Banyak orang seperti itu. Bahkan itu mungkin termasuk saya. Di dalam hal apa? Di dalam hal mungkin pengelolaan keuangan. Makanya saya bilang saya nggak bisa kalau mengelola keuangan. Saya bisa serahkan istri saya bisa ngatur keuangan. Menghargai berkat yang datang itu
penting, saudara. Waktu kita menanti menunggu berkat Tuhan, dan berkat kita tahu akan menjadi kita orang yang menghargai berkat yang datang. Karena apa? Kita harus melalui proses yang panjang, proses yang tidak mudah, sehingga waktu datang gampang untuk menghargai. Betul kan? Sehingga kita tidak memboroskan begitu saja, membelanjakan dengan begitu saja sia-sia. Barang yang Tuhan berikan bagi kita juga, kita akan menghargai, merawat dengan baik dan benar juga. Nah, saudara berbicara tentang keuangan. Saya mau modal istri saya kepada depan, itu bicara tentang keuangan juga. Apa sih yang harus dilakukan? Kita menghargai berkat yang Tuhan berikan. Apa yang harus dilakukan? Sebagai bentuk kita menghargai bahwa Tuhan sudah mempercayakan bagi kita. Itu penting, saudara. Itu penting. Coba. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, menghargai berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat penting, karena dari situ kita belajar juga untuk menahan diri. Terus kemudian kita juga belajar untuk membeli segala sesuatu itu jadi tidak sia-sia. Tapi yang paling penting, menghargai berkat Tuhan itu berarti kita menghargai Tuhan di dalam hidup kita yang sudah memberikan berkat itu kepada kita. Apa yang dilakukan pertama kali? Saya belajar memotongku dari gaji suami saya 250.000 dan saya tidak bekerja. Jangan saudara lihat sekarang, ini udah 22 tahun, tapi lihatnya yang dulu. Jadi dari 250.000 itu saya ingat banget, kami kos di Sesetan, rumahnya jelek banget, kosannya jelek, kosan terjelek waktu itu kosnya bayarnya 125.000. Jalan Raya Sesetan dan Taman Sari nomor 4, saya masih ingat. Setiap hari hidupnya penuh dengan penderitaan. Tapi yang saya lakukan begitu saya terima uang 25.000 per puluhan, itu wajib, hukumnya harga mati. Jadi saudara jangan pernah bermain-main dengan perpuluhan, ingat itu baik-baik. Mungkin bisa jadi, oh saya nggak perpuluhan, buktinya saya diberkati kok. Betul. Tapi ingat baik-baik, ada waktu Tuhan. Bukan saya mengancam Bapak Ibu sekalian, enggak. Sampai dengan hari ini, dari perpuluhan 25.000 sampai perpuluhan dengan harga satu motor setiap bulan saya berikan. Bukan saya sombong, itu yang pertama. Yang kedua, waktu terima uang, saya nggak pikir. Waktu itu saya hidupnya susah kok, mungkin saudara nggak ada. Dari lemari pakaian aja kami gak punya, pakai kardus gudang garam, saya masih ingat. Pakaian ditaruh di kardus gudang garam. Dari situ kami belajar, justru di dalam kekurangan kami belajar menghargai berkat, perpuluhan. Dan saya tidak berani pinjam uang kemana-mana, karena saya takut nggak bayar. Intinya gitu. Jadi bukan karena saudara misalkan, aku tunggu uangnya banyak baru aku perpuluhan, atau tunggu uangnya. Jadi kita menghargai berkat itu bukan karena uang banyak atau uang sedikit, bukan. Tapi kita menghargai berkat Tuhan itu karena Tuhan yang sudah memberkati kita. Saya lakukan itu sampai dengan hari ini. Dan sekarang yang paling pertama perpuluhan, yang kedua apa yang menjadi kewajibanmu itu harus lakukan. Kewajibannya apa kita? Kalau ada hutang ke siapa, itu wajib dibayar. Kredit, hutang ke orang, apalagi itu wajib dibayar hukumnya. Jangan sampai kita akhirnya dengan hutang terus kita akhirnya jadi terikat. Ingat loh Bapak Ibu, hutang itu mengikat. Saya bilang itu dosa. Kita hutang-hutang ke orang, tiket nggak bayar, ditagih susah, itu mengikat. Jadi kalau kita tidak berusaha diri untuk melepaskan itu akan mengikat terus selamanya. Nah, itu yang saya lakukan. Dan yang ketiga, saya sekecil apapun uang yang saya terima, bukan sebesar ya, sekecil apapun uang yang saya terima, saya selalu berusaha untuk sisihkan, menabung. Karena apa? Belajar dari Yusuf. Ketika kita panen 7 tahun itu, panen berkelipat, jangan kita beli lihat gadget, lihat apa. Bapak Ibu mau tahu gadget saya cuma Vivo. Mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terserah gue. Saya nggak pernah
terpikir untuk membeli hal-hal yang kayak gitu mewah-mewah, enggak. Sampai kalau kami pergi dengan teman-teman semua selevel saya, itu beli tas harga 20, 30, 40 juta itu udah biasa. Saya nggak lakukan itu, saya nggak mau. Saya bilang ada tanggung jawab yang lebih besar daripada saya. Contoh apa? Kontrak gereja. Tapi anehnya, ketika kita berpikiran seperti itu, Tuhan menyediakan itu dengan cara yang ajaib. Pasti ada aja cara. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa mungkin Bapak Ibu, Ibu itu penampilannya aja begitu. Pasti barangnya mahal-mahal. Kalau seukuran dengan saya ketemu klien-klien. Kelasnya dari mulai yang menengah ke atas juga ada. Terus kalau saya penampilan kayak gembel, mana mungkin orang mempercayakan uangnya kepada saya. Yang penting artinya Bapak Ibu menghargai berkat itu. Jangan sampai gara-gara berkat 50.000, Ibu belanjakan 100.000, Bapak belanjakan 100.000. Jangan seperti itu. Tapi ketika kita dapat 100.000, perpuluhan 10.000. Kewajiban hutang kita kepada si A, si B berapa? Itu wajib. Terus kemudian tabungkan, sisihkan. Sisanya 50.000 nih untuk kita sebulan ini. Itu harus belajar itu. Ketika kita belajar untuk itu semua, saya percaya hidup akan diubahkan. Itu menghargai berkat yang Tuhan beri buat kita. Dipercayakan. Akhirnya apa? Firman Tuhan bilang, dari perkat Tuhan tuh ngajarin kita tuh bukan dengan langsung jeglek gede perkara besar, tapi Tuhan mengajarkan kita dari perkara-perkara yang kecil dan sederhana. Kalau kita bisa dipercaya dengan perkara yang kecil dan sederhana, maka Tuhan akan mempercayakan dan menambahkan. Tetapi kalau kita tidak bisa dipercaya, muter, percaya saya, muter segitu aja. Nggak akan Tuhan tambahkan ke kiri dan ke kanan. Di sini saya tidak berbicara tentang hal uang dan berkat secara materi, tapi saya mengajarkan Bapak Ibu sekalian pola pikir yang harus dirubah. Bagaimana caranya kita menghargai berkat Tuhan dengan pola pikir kita yang berubahkan. Sabar. Di dalam hidup saya di rumah tangga itu ada 2 wanita. Satu istri saya, satu asisten saya. Bu Yeni. Bukan asisten rumah tangga lagi, tapi asisten pribadi. Maju depan, ini nggak tahu dia mau panggil. Nih maju depan dulu sebentar. Iya. Oh, naik atas ngomong. Nah, saya mau tanya. Sabar dong, Tuhan tolong. Nah, Bu Yeti ini saudara mau tahu berapa lama ikut kami? Hampir 15 tahun. Pak Yus pasti tahu. Dari rumah pertama, Kak Gedon pasti tahu. Betul Kak Gedon? Berapa belas tahun jadi ini? Hampir 15, itu jalan 15 tahun. Jalan 15 kan? 15 tahun. Tahu jadi murid ini. Nah, bilang jalan 15 itu. Jalan 15 tahun. Keren kan? Keren. Bu Yeti. Contoh hidup. Saudara sekalian gimana? Contoh. Kita ngajarin dia nih. Aduh, jangan kayak gitu. Dan terus kami sampai jenjang. Contoh hidup. Duplikasi daripada istri saya. Saudara ini. Kaya nih sekarang dia. Saudara mau tahu? Gaji tidak besar waktu pertama hidup kami. Kami kasih gaji kecil karena kami penghasilan kami kecil. Saat itu kami tidak membutuhkan asisten rumah tangga. Tapi kami ingin menolong menyelamatkan Bu Yeti dari yang tidak percaya untuk menjadi percaya kepada Yesus. Dulu dia percaya karena suami, kemudian meninggalkan. Akhirnya percaya kepada Yesus. Tidak mudah membimbing Bu Yeti bertahun-tahun, namun akhirnya terjadi perubahan. Duplikasi dari istri saya dalam hal mengelola keuangan. Tanya Bu Yeti pertama waktu terima gaji apa yang dia lakukan? Apa? Perpuluhan dilakukannya. Terus itu disisihin, nabung, nabung. Habis nabung apa lagi? Paling bagi untuk keluarga, ya kan? Untuk diri sendiri. Masa depan. Untuk beli apa? Beli kambing. Peternak Banyak. kambingnya beranak. Sapinya sekarang udah hasilnya berapa?
Dari kecil, hampir dan tinggi kali 100 juta nggak sekarang? Bisa. Hah? Kalau semua dijual, ini menandakan apa Bu? Menghargai berkat sekecil apapun yang Tuhan percayakan baginya. Menghargai saudara. Dan dia taat melakukan firman Tuhan yang kami ajarkan selama di rumah. Saudara tahu kalau bikin lawan pelanggaran, hukumannya apa? Saya suruh baca apa Bu? Amsal 1 sampai Amsal 3 1 kan? Terus bikin laporan setiap hari kan? Itu hukumannya kalau lawan pelanggaran. Saya suruh baca Amsal, artinya apa yang dilakukan dari Amsal itu, catat kasih ke saya laporan. Tapi itu mengubahkan enggak? Mengubahkan secara karakter, secara manusia ya kan? Tapi cara keuangan finansial bisa saya mengajarkan. Dan pola pikir diubahkan akhirnya diubahkan. Apa itu? Jadi Bu Yeti itu pintar. Pintar. Awal-awal kerja nih, saya selalu nekenin, ingat loh Bu, seberapapun Bu Yeti gajian, itu harus dikasih untuk perpuluhan. Tadinya kan enggak, tapi akhirnya dia belajar, udah lama belajar. Terus yang kedua, Bu Yeti ini pintar. Nanya, saya pinjam uang, berapa? 3 juta. Wih, banyak banget Bu Yeti 3 juta, 1,5 aja loh. Ya udah, nggak apa-apa 1,5. 1,5 dia pinjam, tapi sama gaji kan. Jadi awal-awal tuh begitu, kenapa dia bisa beli kambing, betul ya Bu Yati ya? Jadi dia bertahun-tahun yang lalu tuh sering banget pinjam duit sama saya. Tapi diganti, dipotong gajinya. Begitu, jadi kesannya ambil gaji totalan dulu, dia potong tiap bulan gitu. Nah, pinjam 2 juta, pinjam 2,5, pinjam 3 juta. Banyak banget sih Bu Yati buat apa gitu. Saya kan nggak tahu. Ingat loh ya perpuluhan. Nah, begitu dia udah ambil 3 juta, 2 juta segitu sering kali. Terus kemudian bulan depannya dia mulai cicil utangnya. Begitu gajian, cicil utangnya. Saya punya pembukuan Bu Yeti, cicil utangnya, cicil. Ini bayar utang 400 dulu, ini bayar utang. Ternyata dia waktu yang minjem dari saya itu, dia belikan kambing di Jawa, di Banyuwangi. Dia belikan itu. Itu yang membuat akhirnya sekarang hasilnya di COVID. Dan saya paling tidak tega. Dia bilang seperumahan itu di COVID gaji pembantu semua katanya dipotong karena COVID. Orang-orang apa? Itunya nggak pada gajiannya setengah katanya, keluarganya ya. Bapak ibunya gajinya setengah. Tanya Bu Yeti, saya makan nggak? Makan nggak gaji Bu Yeti? Malah tambah kan? Di tengah COVID saya nambahin. Karena apa? Dia sudah taat. Itu yang menggerakkan hati. Jadi ketaatan kita itu menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan. Makanya jadi dia pintar. Berkatnya banyak. Ada pesantren barang besar nih. Gimana ada kasih sambung juga ada. Ya kan pulang kampung dapat sambung Bu ya. Pulang kampung pengumuman dari ujung ke Bukan dari ujung-ujung dapat dah ada bekal ini. Karena apa? Ini bukti Anda menghargai berkat yang Tuhan percayakan bagi diri. Nah banyak orang isi going, dapat sekian langsung berat habis, betul nggak? Tidak melakukan kewajibannya dulu seperti firman Tuhan ajarkan. Dalam kewajiban. Nah saudara ini saya mengajarkan kepada saudara, masa saudara kalah dengan Bu Yeti? di masa tuanya kaya loh. Banyak. Ini enak nih kalau saudara jadi anak-anaknya Bu Yeti bikin curang. Begitu Bu Yeti dipanggil oleh Tuhan, warisannya turun pada saudara. Oh. Asuransi ini jangan salah, ada asuransi. Kita kasih jaminan Saya asuransi. kasih asuransi juga. Dia separuh bayar, kita bayar separuh. Tapi sekarang Mengajarkan sekarang udah enggak? dia mau bayar 100.000 doang. Ya udah. Bukan jaminan Tuhan. Ini benar. Masa tuanya. Masa tuanya benar dari keluarga. Oke, terima kasih dari berikan tepuk tangan dulu Bu Yeti. Penting saudara. Kita menghargai berkat Tuhan itu apa dengan cara mengelola keuangan yang benar. Kita mengelola keuangan kita harus benar. Saya mengajarkan kepada saudara di minggu pertama ini. Sehingga apa penantian saudara, menunggu saudara untuk Tuhan memberkati kehidupan saudara tidak terlalu panjang. Biar cepat Tuhan menolong saudara. Makanya firman Tuhan kalau kita tidak taat, firman Tuhan bilang bukan telinganya tidak mendengar, atau tangannya kurang panjang memberkati, tetapi apa? Ketidaktaatan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita yang menghalangi pertolongan Tuhan datang di dalam kehidupan kita.
tiba-tiba saudara berdua kaget saudara. Ingat, jangan dipikirkan untuk besar kaget saudara. Aku mau beli handphone iPhone terbaru. Aku mau beli motor terbaru. Aku mau beli mobil terbaru. Betul kan? Aku mau beli gitar bass yang terbaru nih. Salah. Yang pertama ada di pikiran dan hati kita. Atas kembalian kita. Itu adalah kewajiban mengembalikan kembali ke dalam rumah Tuhan kerajaan. Itu yang paling pertama. Yang kedua, ingat kredit-kredit kita, utang-utang kita harus selesai sehingga tidak jadi urusan dengan orang lain. Utang yang dibayar gua tapi petantang-petenteng jalan bajunya keren, motor baru, utang gua, utang. Ya orang lagi betul nggak? Makan enak utang nggak dibayar. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Jangan sampai jadi urusan dengan lapor dengan baik. Cicilan bayar, utang bayar, kredit bayar. Kalau nggak mampu jangan kredit. Saya dulu belum mampu, nggak berani kredit dulu. Mau sepeda motor, kita mau kredit nggak berani. Atau untuk berdoa, dia dapat berkat, Anda mau kasih maksudnya ambil motor kredit. Setelah istri saya bekerja, baru kita bayar kredit. Saya bulan berapa? 400 ya sumpah. 400 itu berat sekali. Gaji saya 250.000. Kemudian istri saya cuma 1 juta sekian ya. Kalau tadi bukan potong kos, potong listrik sehari-hari sebulan, sisanya sedikit. Tapi kewajiban itu tetap dilakukan. Nah, saya mau kasih tahu saudara, itulah kuncinya. Maka saudara akan menikmati berkat di balik menunggu. Katakan amin. Tetapi sebaliknya kita akan sangat menghargai sesuatu yang sulit didapatkan. Bahkan ketika kita mendapatkannya dengan menunggu dalam waktu yang lama. Betul nggak? Kita bisa menghargai. Kalau yang gampang, yang mudah didapatkan, pasti kita sulit untuk menghargai itu. Betul apa betul? Seringkali itu betul nggak? Tetapi yang susah kita dapatkan, pasti kita akan sangat menghargai. Contohnya sama Abraham, mendapatkan pisah dalam usia yang lanjut 100 tahun. Dia menghargai nggak? Menghargai, mengasihi dengan kasih yang tinggi kepada siapa? Kepada Ishak. Makanya Tuhan mau kita menunggu berkat Tuhan. Karena berkat menunggu itu mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang menghargai dengan baik dan benar berkat Tuhan. Katakan amin. Menunggu membuat kita menjadi orang-orang yang sabar, bersabar, dan membuat kita menghargai berkat Tuhan yang akan datang kepada kita. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Mari turunkan kepala, kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pada hari ini kami kembali diajarkan berbicara tentang berkat di balik menunggu. Memang kami menyadari secara manusia, menunggu adalah suatu pekerjaan yang membosankan. Menunggu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan, melainkan menjenuhkan bagi kami. Tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami, ada berkat di balik menunggu, yaitu kami diberkati dengan kesabaran yang daripada Tuhan. Kami diberkati dengan cara untuk kami hidup berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga waktu berkat Tuhan datang, kami menghargai setiap berkat-berkat Tuhan itu dengan mengelola, dengan mengatur dengan baik dan benar berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Hamba-Mu berbicara tentang firman, atau berbicara pada umat-Mu yang hadir pada hari ini, maupun yang menyaksikan secara online pada hari ini. Hamba percaya di dalam nama Yesus. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, cara berpikir kami, mindset kami diubahkan Tuhan, seperti akan Tuhan mau seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang selalu mengajarkan kami untuk menghargai setiap hal yang datang dalam hidup kami atas seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berbicara dan berpercaya bahwa firman-Mu akan berbicara kepada pribadi sendiri. Roh Kudus yang akan memampukan untuk melakukan firman Tuhan. Segala kuasa iblis yang mencuri benih firman Tuhan digagalkan, dipatahkan di dalam manusia. Tapi firman itu sudah tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemudian hidup. Saat ini Tuhan kami akan mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan Kudus.
Kuduskan, sucikan hati, pikiran, dan hidup kami. Ampuni pelanggaran kami sehingga kami boleh dilayani untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami sedang memperingati akan pengorbananmu, akan kasihmu, akan kebaikanmu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati roti dan anggur, kuduskan, sucikan. Berkati kami melayani, sambutkan Tuhan, kuduskan, sucikan. Berkati jemaat yang mengambil bagian di dalam Yesus. Saudara, saya berikan waktu untuk saudara, satu sampai 2 menit, saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan sebelum mengambil bagian dalam perjamuan. Aku
bagi kami, yang mana kami harus mati, tapi digantikan mati di atas Kristus, agar kami boleh hidup. Oleh karena itu pada hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih, karena berkat yang terbesar di dalam hidup kami adalah kami berikan jaminan hidup yang kekal di dalam. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan, buat kebaikan, buat kasih yang besar dari kami. Saudara mengangkat roti di tangan kiri kanan kita, tinggi bagi kepala kita. Roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gereja. Ketika kita memakan roti ini, kita sedang memperingati pengorbanan Kristus. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini, tangan kanan kita tinggi bagi kepala kita. Cawan ini adalah melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi saudara dan saya, yang membayar saudara dan saya mahal. Dan saudara-saudara dan saya sudah dipakai dengan darah Yesus. Oleh karena itu mari kita menghargai pengorbanan Kristus. Bapa, kami kembali bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, dan mengorbankan Putra-Mu yang Tuhan Kristus Yesus Tuhan mati dari kami, agar kami beroleh jaminan hidup yang kekal. Oleh karena itu ajarkan kami Bapa untuk menghargai pengorbanan Kristus Yesus Tuhan, dengan kami hidup lebih sungguh lagi, hidup tahu akan Tuhan, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam hidup, karena kami percaya kita akan melakukan sejahtera Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, sambungkan kami, sekali lagi ajarkan kami untuk menghargai pengorbanan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang terceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bersama-sama bertemu di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, kita syukur saudara kepada Tuhan. Haleluya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku pedang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup. Amin Tuhan. Karena salibmu ku pedang, Engkau yang berkuasa sanggup Bapa di surga, terima kasih berkesempatan yang diberikan bagi kami. Kita menikmati hadirat-Mu, sukacita-Mu, dan berkat-berkat-Mu. Bahkan kami bersyukur dan terima kasih kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama diberkati Tuhan. Amin.
tahu setiap kebutuhan kita, setiap keinginan kita Tuhan tahu. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita memprioritaskan Tuhan yang paling utama dan terutama di dalam hidup ini? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kami siap memuji Tuhan. Pagi hari ini kami siap mengagungkan nama Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Dan kami tahu bahwa setiap langkah hidup kami, setiap musim hidup kami, Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, di setiap langkahku Tuhan, di setiap jalanku Tuhan, aku mau memuliakan Tuhan dalam hidupku. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami masih memuji Tuhan, masih menyembah Tuhan. Kami diberkati dengan kesehatan daripada-Mu Yesus. Itu adalah berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yaitu hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami siap melakukan peribadatan kami pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur atasnya. Haleluya. Sama-sama kita yang siap memuji Tuhan, katakan. Ada yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Dan siap angkat tangan dong. Yang siap angkat tangan, yuk mari semua berdiri. Lihat kiri kanan. Angkat yang memuji Tuhan. Habiskan
di dalam doa syukur pada Tuhan. Mari kita semua berdiri dan kita akan di dalam doa dan doa. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk menikmati kehadiran-Mu. Sukacita memberkati hari ini. Melalui ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, maupun kami yang secara offline maupun yang secara online kita berkati. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berdoa. Kami serahkan satu minggu depan pergumulan hidup kami Tuhan. Kerinduan kami, harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya kepadamu. Kami percaya kita akan berserah Tuhan untuk kita. Dan ketika kami tidak mau berserah mengadili kuasa kami percaya Tuhan kita akan berserah. Oleh karena itu berikan kami hati yang selalu hanya mau berserah kepadamu di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami. Tuhan berkati keluar masuk kami. Tuhan berkati kami ketika di kota maupun di ladang. Tuhan memberkati desa. Tuhan memberkati semua ternak kami. Apa yang kami lakukan kerjakan Tuhan buat maju dan berhasil. Dengan nama-Mu Tuhan ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Baik yang menyaksikan secara online ibadah maupun yang hadir pada hari ini berdoa. Berkat-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berkat-Mu melalui Abraham itu mengalir kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur yang kami akan lakukan pembayaran mulai minggu depan dan kemudian awal bulan depan. Tuhan tolong kekurangan-kekurangannya. Tuhan berkati usaha kami, pekerjaan kami. Ketika kami diberkati usaha pekerjaan kami, Tuhan gerakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menghargai berkat Tuhan. Dengan kami juga memberi jaga pekerjaan. Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus sepanjang satu minggu, satu bulan depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada pemilik rokok sebagai pewaris. Tuhan jamah hati mereka. Kami tidak dapat mengubah hati manusia. Tetapi kami telah percaya Tuhan dapat mengubah hati manusia. Keras apapun Tuhan dapat mengubah. Sebagaimana bangsa Mesir pada saat itu diubahkan hatinya kepada bangsa Israel. Sehingga waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka membawa harta benda yang ada diberikan oleh orang Mesir secara cuma-cuma pada saat itu. Dan itu belum terjadi percaya. Kami berdoa buat pewaris, buat jamaah hati mereka bahkan di dalam nama Yesus. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk memberkati mereka. Berkati lingkungan di mana gereja Tuhan berada. Berkati bangsa dan negara ini juga. Berkati pemimpin dan tinggi kami. Presiden, wakil presiden, jajaran para kepala daerah yang ada di seluruh provinsi. Tuhan memberkati semuanya. Sehingga mereka pun memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Yang pertama dengan menghadirkan Tuhan di kantor Tuhan. Dan berdoa menyerahkan semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, yang sakit, yang demam, mungkin efek dari vaksin, juga Tuhan tolong berkati mereka, pulihkan mereka. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang hadir pada hari ini pun, yang sakit pun akan disembuhkan oleh Dia. Terimalah di dalam nama Yesus, maupun yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga buat semua yang melayani Tuhan, untuk memberkati, memperhati. Tuhan memakai semakin hari, untuk memuliakan hormat dan besar kita. Dalam nama Yesus. Kemudian kami akan pulang berpisah satu sama lain. Serta lindungi kami, kami tiba ke rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Dengan selamat dengan tidak merasa terlalu. Tiap yang menyertai perjalanan kami. Sehingga para bahaya mencelakan. Kuasa kelaparan tingkat manusia digagalkan di dalam nama Yesus. Bapak Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepada Saudara, angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan dan imani. Terjadilah di depan saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah, dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Mulai detik ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang balik, Tuhan menjemput kita